Sola Scriptura, semuanya harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible, bukan back to the preacher, bukan kembali kepada sang pengkhotbah. Terserah dia ngomong apa, dia punya otoritas Allah. No, seorang preacher, seorang pengkhotbah harus berada di bawah otoritas firman Tuhan, diterjemahkan. Sola Scriptura, semua harus kembali ke Alkitab. Disitulah mulai disadarkan untuk semua orang punya Alkitab sendiri. Nggak boleh cuma datang ke gereja, oke, begitu ternyata, harus selidiki. Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita belajar dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang seringkali dihindari oleh orang-orang Kristen karena dianggap terlalu sensual. Padahal sebenarnya yang terutama dari kitab Kidung Agung adalah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yesus itu mempelai pria, gereja itu mempelai wanita. Makanya saya kasih judul Yesus dan Gerejanya, dan berikut ini adalah topik-topik seharian. Nanti kalau saya nggak bisa selesaikan seperti ibadah ke-1 tadi, dari 17 ayat saya hanya bahas 4, saya lanjutkan minggu depan. Nah sekarang kita masuk di ibadah berikutnya yang berjudul Mawar Syaron dan Kerendahan Hati. Kita buka bersama-sama Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu jatuh cinta. Dan gadis Sunem Kidung Agung ini adalah istrinya yang sah. Nanti tentunya Salomo murtad. 1000 istrinya, 300 istri, 700 selir. Gila apa enggak? Tapi meskipun demikian, pada waktu dia masih sah dalam pernikahannya itu, Tuhan memakai hubungan cinta yang bersih dan hubungan kasih itu melambangkan Kristus dan jemaatnya. Puji Tuhan ya, kalau kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatan Salomo di ujung akhir hayatnya. Di sana dia berkata semua ini sia-sia. Sekarang kita masuk ke sebuah kitab yang sangat sakral. Hubungan kita dengan Tuhan. Kidung Agung pasal 2, totalnya ada 17 ayat juga. Tapi kita coba cover dulu 7 ayat kita baca. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Di dalam kitab Kidung Agung, ada pembicaraan beberapa pihak. Yang pasti saut-sautan antara yang laki-laki dengan perempuan. Laki-laki di sini, Salomo dalam hal ini, waktu itu melambangkan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Sedangkan wanita ini, mempelai perempuan, dia adalah gereja Tuhan. Nanti ada pihak ketiga yaitu bystanders, orang-orang yang menonton dan menyaksikan kisah cinta mereka. Kita mulai dulu dengan kata-kata sang wanita. Ayat pertama, bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Dia menyebut dirinya, aku adalah bunga mawar Sharon. Dulu saya pernah kira bahwa Mawar Syaron itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau baca Kidung Agung jadi tahu, ternyata Mawar Syaron itu bicara tentang jemaat. Ini bukan bicara tentang nama gereja kita saja, ini firman Allah. Mawar Syaron itu kedengarannya flamboyan. Padahal orang-orang di Israel tahu bahwa Mawar Syaron maupun bunga bakung, bahasa Inggrisnya Rose of Sharon atau
dan lily of the valley. Ini dua jenis kembang. Dua-duanya adalah bunga biasa, common flowers. Dia bukan tulip di Belanda yang gemuk-gemuk itu. Ini adalah bunga di padang gurun. Israel secara alami bukanlah tempat yang subur. Ada dua jenis bunga yang disebut bunga mawar dari Saron dan bunga bakung di lembah. Lembah itu cekung. Ini bukan kembang apa ya yang mahal? Apa namanya itu yang ungu-ungu? Anggrek. Bukan kembang anggrek. Bunga mawar ini wildflowers. Bunga liar. Dengan kata lain, sang wanita itu tidak menunjukkan kelebihannya. Dia berkata, aku ini biasa. Mengapa engkau memilih aku? Di pasal 1 dikatakan bahkan hitam kulitnya. Malah dia minta pada saudara-saudaranya dan bystanders, orang-orang yang menyaksikannya, jangan perhatikan bahwa aku ini gelap. Zaman dulu beda sekarang. Saya baru balik dari Amerika kan, orang-orang Amerika merasakan bahwa orang-orang yang kulitnya itu gelap itu keren. Makanya banyak sekali orang-orang barat yang mandi matahari. Anehnya di Indonesia, warna kulit itu, warna kulit kita yang berwarna ini kita nggak hargai. Orang-orang barat di Amerika, di Eropa, mereka suka santan. Tambah gelap, tambah cantik. Tapi zaman itu, jikalau kulit mereka tidak putih mulus, mereka tidak bagus. Zaman itu ya, kebudayaan kan berubah. Trennya kan juga berbeda. Zaman dulu orang cakep gimana sih sebelum zaman Korea? Itu loh, waktu saya kecil lihat yang reklame-reklame rokok, itu orang yang brewok. Itu cowboy Amerika yang kasar. Sekarang mulus-mulus cewek aja kalah kulitnya. Zaman itu begitu. Yang gelap rupa itu dipandang hina. Makanya si wanita ini berkata, why do you choose me? Salomo, kamu punya banyak pilihan. Semua orang mau sama kamu. Mengapa aku? Itulah spirit of the bride. Itulah rohnya. Itulah roh kerendahan hati yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan dan jemaatnya. Kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita, bahkan gereja kita disebut Mawar Sharon itu bukan pujian. Itu berarti kita ini biasa. I'm only beautiful. Aku cantik karena engkau memandangku. Aku berharga karena engkau memilihku. Aku ini beautiful, aku tuh cakep. Karena Tuhan itu mengangkat aku. Itu maksudnya bunga mawar dari Saron aku. Bunga bakung di lembah-lembah. Beautiful, beautiful. Indah, indah. Yesusku indah. Dan dia membuat segala sesuatu di hidupku jadi indah. I am beautiful because of you. Jangan pernah merasa dirimu istimewa. Dunia selalu membrainwash kita. Pesan-pesan apa yang ada di sekeliling kita? Oh, you are special, you are special. To be honest, mari kita jujur, none of us is special. Tidak ada satupun di antara kita itu spesial, kita semua itu pendosa. Kita jadi indah karena Yesus membuat segalanya indah dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan di hidup kita, saya juga bukan siapa-siapa, Anda juga bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah sampah. Kita ini hanyalah buron kriminal sorga. Jujur hayo, di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Alkitab. Di luar Tuhan itu siapa kita? Peduli amat kalau orang kaya. Peduli amat kalau gelarnya banyak, sekolahnya tinggi. Dasar hati semua orang itu gelap sifatnya. Kalau bukan Tuhan, karena itu jangan taruh identitas dan statusmu pada perkara-perkara fana. Letakkan semua status harga dirimu pada Tuhan Yesus. I am special because I'm a Christian. Bukan karena saya seorang bos, bukan karena saya seorang artis, bukan karena saya seorang konglomerat. Dilarang keras untuk anak-anak Tuhan itu sombong dan dilarang keras untuk minder.
Kita semua sama. And Jesus has made all of us beautiful. Tuhan telah membuat kita semuanya indah karena kasih karunia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pada waktu si wanita ini berkata, aku cuman bunga murahan. Aku hanyalah lily of the valley, bunga bakung di lembah. Langsung ayat 2 disahut sama sang pria. Demikian kata Tuhan. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Lihat itu. Tuhan langsung angkat dia. Waktu kita merendahkan hati, Tuhan yang gak terima. Tapi kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan kita. Waktu sang wanita ini merendahkan hatinya, sebenarnya perempuan ini bukan minder, dia hanya memberitahu fakta. Aku ini bukan siapa-siapa. Ya tentunya lah dia minder dengan semua wanita-wanita yang lainnya. Dia gelap sendiri. Dia sendiri juga gak terlalu cantik. Gadis Sunem ini bukanlah yang aduhai. Tentunya dia tidak ugly atau tidak buruk rupa. Tetapi dia melihat, kenapa ya Salomo mau sama saya? Kenapa sang pangeran tidak pilih perempuan-perempuan yang lain di Yerusalem? Banyak sekali. Banyak wanita Sion yang cakep-cakep. Pilihan semua Miss Universe saat itu. Kok aku, ketika dia melihat kelemahannya, keterbatasannya, Tuhan langsung angkat dia. Tuhan berkata, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Oke, kalau kamu merasa dirimu bunga bakung, kamu bunga biasa, aku tidak akan debat sama kamu. Tapi dibandingkan dengan wanita yang lain, mereka seperti duri di mataku. Kalau memang kamu bunga biasa, kamu satu-satunya. Yang lainnya bukan bunga buat aku. Biasa ya, itu cara mempelai pria menjemputmu. Kalau kita merendahkan hati, Tuhan yang akan angkat kita. Karena itu jangan biasakan untuk memuji diri sendiri. Jangan-jangan nanti Tuhan akan muak sama kita. Jangan banggakan dirimu karena apa yang kau punya. Tuhan akan tertawa, punya segitu aja gaya. Aku punya segalanya, alam semesta, nafasmu itu punya aku. Bayangkan. Ke depan kita harus rendah hati. Ketika kita masuk ke dalam gereja hadirat Allah bersama-sama seperti ini, jangan kita merasa berdiri lebih tinggi. Dan juga jangan merasa duduk lebih rendah. Kita semua itu sama saja. Kita jadi istimewa karena Yesus mengasihi kita. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amin. Kalau kita dipakai Tuhan lebih dari orang lain, seolah kita lebih diurapi, itu karena kita memberi diri. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Orang lain belum dapat kesempatannya. Tunggu sampai orang itu nanti bertobat. Tunggu sampai dia sungguh-sungguh. Orang itu pun akan punya porsinya untuk dipakai oleh Tuhan. Mana ada bagian tubuh bergaya terhadap satunya. Mana bisa mata berkata, aku saja yang melihat. Lu fungsinya apa? Coba kalau kita melihat, tapi habis itu ginjalnya tidak berfungsi. Sebentar lagi merem juga kepalanya. Merem juga matanya. Coba kalau jantungnya enggak berdetak. Akhirnya juga percuma bisa melihat. Karena cepat lambat kita akan tutup mata meninggal dunia. Enggak bisa kita berkata, telinga berkata kepada aku aja yang mendengar, kalian semua sepi. Tapi coba telinganya bisa mendengar. Tapi kalau matanya buta, dia enggak akan melihat apa-apa. Janganlah kita berbangga kalau kita dipakai Tuhan dulu. Supaya jangan sampai nanti ketika orang lain dipakai, kita jadi iri atau cemburu. Loh kok dia dipakai lebih padahal dia masih baru. Kita merasa terancam, disitulah banyak orang-orang Kristen salah sikap. Kenapa orang itu rasa tidak aman? Karena dia tidak bisa. Kenapa orang itu merasa tidak aman sama sesamanya kalau orang lain mendahului dia, diberkati, dipakai atau diurapi lebih. Itu karena dia tidak syukuri kasih Tuhan dalam hidupnya. Orang itu merasa dia itu bisa. Nanti kalau orang lain lebih bisa, dia nggak terima. Kok bisa ya? Orang itu loh. Tahu apa dia? Nanti kita aniaya yang lebih muda. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kita berbangga, kita menindas mereka yang di bawah. Tahu nggak? Mengapa begitu? Karena kita nggak merasa kita itu mawar saron. Kita nggak merasa kita itu bunga bakung. Kita merasa kita tulip. Kita itu merasa kita itu anggrek. Nggak boleh. Umat Tuhan, gereja Tuhan harus selalu tahu dia tipe kembang apa. Sampai forever and ever, amin. Kita ini bergantung sama Tuhan. Kita tidak punya status identitas, kita tidak punya harga diri kecuali Yesus Kristus dan firman-Nya atas hidup kita.
Kita ini hanyalah mawar dari Saron. Bunga bakung di lembah. Tuhan langsung saut. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Kata gadis-gadis di sini, Tuhan memanggil gerejanya sweetheart. Demikianlah manisku. Demikianlah manisku, my sweetheart. Panggilan Tuhan yang sangat-sangat romantis kepada mempelai wanita. Tuhan hari ini memperlakukan gereja itu seperti mempelai wanita sungguhan. Tolong pahami ya, kalau saya ngomong begini bukan berarti harafiah. Yesus tidak kawin. Yesus tidak kawin maupun mengawinkan. Tuhan tidak. Tetapi di dalam hubungan rohani, Yesus itu mempelai pria. Gereja Tuhan itu mempelai wanita. Meskipun gereja sepanjang sejarah terus terang aja banyak cacat celahnya. Gereja hamba Tuhan. Coba lihat, saya ini seorang mahasiswa sekolah teologi. Saya mempelajari masa-masa gereja. Bukan hanya gereja mula-mula di Kisah Para Rasul itu. Sampai gereja-gereja nanti ketika mereka masuk ke dalam dark ages atau masa kegelapan. Ngeri loh, gereja itu sampai jualan tiket masuk ke sorga. Jualan tiket, diperjualbelikan. Ada noda serius dalam sejarah gereja. Sejak Kisah Para Rasul, lalu generasi 1, 2, 3, Timotius mati dan sebagainya. Lalu lanjut lagi masih ada orang-orang berikutnya. Masih ada Rufus Alexander. Roma 16 itu bapak-bapak gereja yang tidak dibahas di Alkitab. Tapi dalam sejarah, setelah sekian ratus tahun, kerohanian gereja pupus. Sudah tidak ada hamba-hamba Tuhan yang murni. Sudah nggak ada lagi orang-orang Kristen zaman itu di masa-masa kegelapan sudah tidak cari Tuhan. Gereja berubah menjadi roh agamawi, menjadi institusi, menjadi organisasi. Matilah rohani. Di situ banyak sejarah kecacatan gereja. Disebut satu-satu aja memalukan. Tapi Tuhan pulihkan. Kalau Anda pelajari sejarah ya, nanti ada keluar Martin Luther. Ini bukan Martin Luther King yang berkata, I have a dream. Di Amerika, orang Afrika Amerika itu, orang berkulit hitam. Dia yang menyerukan pembebasan atau equality atau kesetaraan antara orang-orang putih dan orang-orang hitam di Amerika. Dia terbunuh kan? Bukan yang itu, ini Martin Luther, bapak gereja. Dia yang menyebut sola gratia, by grace alone atau dengan kasih karunia. Dia yang mengembalikan, ini orang Jerman. Sola scriptura, semuanya harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible, bukan back to the preacher. Bukan kembali kepada sang pengkhotbah, terserah dia ngomong apa. Dia punya otoritas Allah. No, seorang preacher, seorang pengkhotbah harus berada di bawah otoritas firman Tuhan diterjemahkan. Sola scriptura, semua harus kembali ke Alkitab. Disitulah mulai disadarkan untuk semua orang punya Alkitab sendiri. Gak boleh cuma datang ke gereja, oke begitu ternyata, harus selidiki. Dia dibenci, akhirnya dia di-out. Dikeluarkan sama gereja saat itu. Gereja mainstreamnya. Keluarlah gerakan namanya Protestan. Sebenarnya kita semua juga Kristen Protestan. Sebenarnya. Protes kan? Tapi mereka nggak sampai membaptis. Karena gereja dulu itu membaptis orang-orang dewasa. Karena zaman dulu gereja itu membaptiskan bayi-bayi. Muncullah Anabaptis. Dibaptis ulang, kata Anabaptis itu baptis selam. Ini lanjutan daripada gerakan itu. Mereka berkata, ini nggak lengkap. Karena memang Tuhan memakai Martin Luther untuk sekian. Memakai untuk setaraf. Lalu kemudian berikutnya Tuhan membuat kesadaran setelah gereja kembali ke Skriptura. Orang-orang berkata, baptis itu harus pertobatan loh. Bukan bayi dan orok. Muncullah itu, Anabaptis. Makanya terus setelah muncul itu tak lama kemudian dari satu hal ke hal yang lain muncul Pentakosta, pencurahan. Di sebuah sekolah seminari mereka membahas itu. Tapi akhirnya baru kejadian lewat seorang keturunan budak, William Seymour yang matanya buta satu. Di Los Angeles sana, sebuah tempat namanya Azusa Street. Di sebuah tempat yang dia sewa, sebuah hall, sebuah mission house namanya rumah misi disewa sebisanya. Di situ dia berkhotbah dan api turun dari sana keluar gerakan berbahasa lidah. Roh Kudus harus dikembalikan ke dalam gereja. Wah, berbahasa roh lah banyak orang. Pro kontra tentunya, ada orang berkata ini setan dari sesat dan dari setan. Tapi api menyebar kemana-mana. Ke sini ke situ.
Luar biasa Tuhan bergerak. Gereja-gereja diperbarui. Yang mati, yang jemaatnya tinggal 10, 20 orang. Tiba-tiba zaman Tuhan. Seperti Roh Kudus sudah lama pergi, dia kembali. Sudah lama terusir, dia pulang ke rumahnya. Tapi gak cukup sampai berbahasa roh. Tuhan munculkan karunia lain. Bukankah gitu? Kalau glosolalia, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul. Pertama-tama lidah api. Lalu Petrus jalan ke gerbang indah. Orang lumpuh berdiri. Itu bukan karunia bahasa lidah, itu karunia kesembuhan. Itu karunia mujizat. Pulihlah satu-satu karunia-karunia. Muncullah gerakan karismatik. Coba kalau saya jelaskan sedikit sejarah gini, saya rasa penting cuma untuk tahu cikal bakalnya. Anda lihat sesuatu enggak yang saya lihat? Tuhan enggak pernah menceraikan gereja sekalipun dia banyak cacat celah. Tuhan tidak menceraikan istrinya. Istrinya Yesus. Tangkap kata-kata saya. Ini bukan harafiah soal kawin mengawinkan sebab Yesus itu Allah. Dia anak Allah yang maha tinggi. Saya pernah ditanya sama anak kecil pada waktu before 30 mentoring, waktu production. Pertanyaan anak kecil itu nggak bisa di skrip. Semua itu nggak scripted, tidak direncanakan. Satu anak tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa Yesus nggak kawin? Susah nggak jawabnya, langsung di depan kamera lagi. Saya jawab, aneh lah nak kalau Yesus kawin. Kenapa? Karena semua ini ciptaannya Tuhan. Semua ini anak-anaknya Tuhan. Semua wanita, semua pria itu ciptaannya Yesus. Karena ada firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Yesus adalah firman. Nggak mungkin Yesus bisa jatuh cinta sama siapa. Seperti orang dunia membuat teori gila. Teori yang nggak masuk akal. Nggak masuk di dalam firman. Yesus gimana lah, ada Maria Magdalena. Ya ampun Maria Magdalena, semua itu ciptaannya. Saya punya anak, meskipun anak bukan ciptaan saya. Tapi itu anak kami, darah dan daging. Anak perempuan saya namanya Vanessa. Saya mengasihi dia. Tapi saya mengasihi dia sebagai seorang ayah kepada putrinya. Gak mungkin punya ada perasaan-perasaan yang lain. Yesus itu melihat semua termasuk Maria Magdalena dan Maria itu semua adalah anaknya. Jadi ini bukan soal kawin mengawinkan. Karena Yesus itu mulia. Yesus itu anak Allah, Yesus itu Allah. Tapi supaya kita mengerti konteks dari Kidung Agung ini, istrinya Yesus secara sorgawi, secara rohani, gereja lokal. Tuhan pulihkan. Tujuan Tuhan curahkan di mission house itu pun, Tuhan curahkan waktu itu di Azusa Street bukan untuk mission house, rumah misi. Tuhan curahkan itu supaya pulih gereja-gereja lokal di seluruh bumi. Karismatik pun gerakannya masuk. Mulai ada kesembuhan, hikmat marifat itu kan untuk memulihkan jemaat. Saya melihat sesuatu bahwa Yesus tidak pernah bosan sama gereja sekalipun gereja itu dalam sepanjang sejarah banyak cacat celahnya. Berapa banyak di antara kita pernah mendengar hamba Tuhan jatuh? Doakan, jangan cerca. Mereka sudah jatuh, udah ketiban tangga. Doain aja. Jangan kita itu trauma sama gereja. Karena orang jatuh itu oknum, bukan Tuhannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok ada orang yang jadi trauma sama gereja? Aku gak mau gereja-gereja. Aku ini aja, ikut pelayanan apa dan sebagainya, ikut ini. Gini loh, coba baca lagi. Demikianlah seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Salomo berkata gadis-gadis loh ya. Jadi ini wanita baik-baik. Bukan di antara pelacur-pelacur. Di antara gadis. Berarti ada banyak ministry yang baik. Ada banyak para church, organisasi yang seperti gereja tapi bukan gereja lokal yang baik. Mereka sama Tuhan disebut gadis-gadis dalam ayat ini. Tetapi tetap mereka bukan kamu, kata Tuhan kepada gadis Sunami itu. Segala sesuatu yang mirip gereja, bukan gereja, tetap bukanlah gereja. Kenapa saya memberikan hidup saya, sebagian besar hidup saya untuk melayani gereja? Karena saya tahu gereja adalah istrinya Tuhan. Kalau saya sendiri secara pribadi sudah mendedikasikan diri dari umur 18 sampai sekarang 48. 30 tahun saya melayani church, local church.
Kalau memang saya salah jalan, wah buang waktu 30 tahun ini. Tahu gitu, tak kembangin aja pelayanan-pelayanan sana sini, ini itu. No. Tuhan suruh kami merit, bukan hanya maksudnya pernikahan ya sama istri saya, suami dan istri. Tapi maksudnya hidup kami itu loh untuk merit sama gereja. Merit sama gereja. Kemana-mana pergi, engkaulah alamat kami kembali. Mau kemana-mana, pergi kemana-mana. Tak akan gagal kami ada di sini memberi makan kepada jemaat Tuhan dalam konteks yang jelas istri Yesus Kristus gereja lokal. Kalau di pusatnya yaitu Surabaya Barat, saya selalu berkhotbah 2 kali sebulan. Mungkin Anda belum, mungkin siapa tahu Anda belum menghitungnya. Selalu akan hadir di sini untuk memberi makan. Apakah enggak bisa saya pergi pelayanan kemana-mana? Saya rasa mereka mau terima saya. Kalau saya mau keliling, saya mau bangun ministriku, Philip Mantova Ministry, apa saya mampu? Mungkin bisa. No. Semua itu hanya gadis-gadis. Ini istri. Istrinya Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu depan aja saya akan jelaskan. Gereja-gereja itu masing-masing gereja lokal pun punya kekasnya. Kekasannya. Tidak perlu kita harus tahu di mana Tuhan ingin kita tertanam. Karena kita tahu kalau kita tertanam dalam gereja lokal, separuh rencana Allah sudah digenapi. Kita berada di pot yang tepat. Lalu setelah itu di gereja mana? Nah itulah adventure atau petualangan siap kita untuk tahu. Karena itu jangan sampai kita itu salah melangkah. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Tuhan mengangkat gerejanya. Tuhan tuh gak pernah bosan sampai sekarang. He still married to local churches. Seperti pohon-pohon apel di antara pohon-pohon hutan. Ayat 3. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Coba perhatikan hubungan kita jemaat dengan Tuhannya. Kita itu gereja menyebut mempelai pria, menyebut Kristus sebagai pohon apelnya. Saya selidiki pohon apel itu gak terlalu tinggi seperti cemara. Pohon apel itu bahkan agak rendah sehingga rindang sekali. Kalau kita duduk di bawah pohon apel itu, apalagi yang gemuk, kita akan merasa aman. Makanya anjing pun suka dog house atau suka rumah anjing, mau tahu kenapa? Karena dia merasa aman di dalamnya. Dia merasa itu sempit, dekat, hangat. Atas ada plafonnya, dia lihat kanan kiri ada temboknya, padahal cuma kayu biasa. Kalau dog house atau anjing, rumah-rumahan anjing. Bahkan anjing besar pun tidak menutup kemungkinan sekalipun mereka dilepas di luar, tetapi nanti malamnya mereka masuk ke kandang mereka. Karena mereka suka berada di tempat yang dekat. Kalau cemara kan jauh, apel itu mendekat. Saya pelajari sesuatu bahwa Yesus itulah perlindungan jemaat. Di gereja, kita tuh merasa Yesus itu dekat. Bukan berarti di gereja saja Anda bisa rasakan Yesus. Yesus ada di mana-mana. Orang kalau tidak bergereja, masih bisa ketemu Tuhan? Ketemu. Tapi di gereja itu kita dilatih untuk mendekatkan diri. Dan kita dibiasakan untuk melihat kedekatan Allah. Sedangkan orang di dalam gereja aja masih banyak yang jatuh dalam dosa. Orang yang ke gereja aja masih ada juga yang bisa ditipu daya oleh setan sehingga melepaskan dan meninggalkan Yesus selama-lamanya. Masih ada loh. Bayangin orang kalau tidak bergereja. Bayangkan. Pohon apel engkau, kata gereja kepada Tuhan. Kata jemaat kepada Kristus, kaulah pohon apelku. Tapi pohon apel itu bukan hanya sangat rindang, bukan hanya memberi rasa aman, tapi pohon apel itu juga ada buah apelnya. Untungnya kita tidak tidur di bawah pohon durian. Kalau matang gimana? Jatuh ke atas kepala. Ya, langsung ketemu sama Tuhan. Seperti pohon apel di antara pohon hutan, karena pohon apel itu ada apelnya,
Dia bisa menggapai dengan mudah karena pohon apel tidak tinggi namun rendah. Dengan kata lain, hubungan jemaat dengan Kristus itu adalah hubungan perlindungan dan hubungan penyediaan. Jadi it's okay loh. Tuhan sendiri tidak keberatan disebut pohon apelmu. Tuhan itu dengan senang hati melindungimu. Dan Tuhan itu dengan senang hati menyediakan yang kau butuhkan. Yang ketakutan di bawah pohon apel itu mendapat bayang-bayang gitu, bebas dari terik matahari. Dan dia merasa lebih aman, anjengkan. Tapi kalau dia lapar, rasa aman percuma kan? Kalau di sini kukuruyuk, dia tinggal menggapai seperti ini. Dapat buah apel, belum lagi yang berjatuhan sendiri. Penyediaan Tuhan itu ada yang jatuh sendiri, ada yang harus secara manual kau gapai. Tapi kalau Tuhan itu bukan dunia kasih karunia, tapi hukum Taurat, gak ada satupun di antara kita dapat berkat. Sesungguhnya kita semua gak layak untuk diberkati. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna, baru ku jawab doamu, matilah kita. Gak mungkin ngalami jawaban doa. Tuhan itu taruh taruh kuenya di rak paling rendah. Anak kecil pun bisa menggapainya. Injil itu kayak gitu, gak boleh terlalu susah sampai anak-anak kecil aja gak ngerti. Saya bisa sekarang sebagai mahasiswa teologi, saya belajar minimal 4 tahun ngelontokin. Saya bisa pakai bahasa-bahasa yang muluk luar biasa, semua orang di sini pulang kan mengagumi pendetanya ini smart. Wah, pengetahuannya banyak, tapi pulang Anda dapat sedikit. Dalam khotbah pun saya berusaha, karena saya disuruh Yesus begitu. Karena semakin dekat sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi lebih simpel. Sekalipun hal-hal yang susah untuk dijelaskan seperti ini, pohon apel misalnya, tapi saya harus menjelaskan dengan gampang untuk dicerna. Sehingga aplikasi Anda pulang bisa menerapkannya. Apa-apa Anda lihat itu Yesus. Tak bantu supaya Anda lihat ayat itu Yesus semua. Tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan pada jemaat adalah memberi makan seperti Petrus disuruh sama Yesus, feed my sheep, gembalakan dombaku. Membuat sederhana. Supaya pulang Anda tidak merasa kami aja yang smart. Anda pulang dapatkan ayat. Anda dapat rema-rema dari Roh Kudus. Pohon apel itu harus itu gampang didapatkan buahnya. Gak perlu panjat tinggi-tinggi. Tinggal menggapai saja, anak kecil pun bisa. Tuhan itu dengan senang hati melindungimu jemaat. Saya hanya sampaikan, saya ini kan penyambung lidah. He's happy to protect you. Jadi jangan mengeluh, jangan ngerengek-ngerengek. Begitu seolah-olah Tuhan itu gak mau. Jangan bertindak seolah-olah Tuhan itu gak mau. Kalau Anda gak begini, gak puasa dulu, Tuhan gak akan lindungimu. Tuhan itu sudah dari sononya. Bibit bobot bebet ceritanya kalau bahasa manusia. Tuhan itu sudah inclination atau kecenderungan hatinya itu tuh melindungimu. Jadi kita gak perlu sampai harus tarik-tarik Tuhan seperti apa baru dia melindungi kita. Makanya anak Tuhan yang ngerti ini akan banyak bersyukur hatinya. Bukan berarti tidak boleh puasa. Saya puasa, tapi saya puasa bukan merengek sama Tuhan. Saya puasa untuk peperangan rohani. Saya puasa untuk Injil, untuk misi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dengan senang hati mau melindungi Anda. He's happy to protect you. He's happy to provide for you. Nanti kalau kita menyampaikan ini dibilang macam-macam. Peduli amat. Jangan urusi di luar sana. Jangan ikut dalam perdebatan ria. Tugasku hanya bertumbuh. Tugas saya memberitakan kebenaran. Listen, in the local church, di dalam setiap gereja lokal, Tuhan menyatakan dirinya, baik dalam pujian maupun dalam firman, sebagai your provider. Tuhan minta supaya Anda minta dari Dia, bukan minta dari tetangga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami hari ini rezeki kami atau makanan kami secukupnya. Jadi ini sah. Mau orang bilang kok beritakan kemakmuran lah apa, enggak. Firman itu harus seimbang. Kita harus menerima pewahyuan juga karena ini firman Tuhan bahwa Tuhanlah pohon apelnya jemaat. That God is happy to provide for your needs. Tuhan sangat happy untuk bisa menyediakan apa yang kau perlukan. Tidak usah lari kemana-mana, tidak usah jatuh dalam dosa. Tidak usah muntung dari gereja. Tidak usah cuti atau ngambek dari firman.
Kalau Anda punya kebutuhan dalam masalah pergumulan, come to Jesus. Come you to your daddy God. Datang kepada Bapamu di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Dialah pohon apel kita. Ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, coba bayangkan ya. Salomo itu jatuh cinta sama seorang commoner, seorang biasa. Keluarga Inggris juga sama. Dulu yang menjadi heboh waktu saya kecil adalah Pangeran Charles suka sama Lady Diana. Lady Diana itu orang biasa. Harusnya kan dapat ningrat. Sekarang satu lagi anaknya yang namanya, siapa namanya itu William sama Henry. Yang menikah sama seorang artis Meghan. Meghan itu aktris Hollywood malahan. Ya. Lalu bukan hanya itu. Meghan itu juga bukanlah dia mixed race atau rasnya campuran. Tapi ini lain cerita. Ini Salomo. Salomo punya pilihan. Tapi suatu hari dak-dikduk hati sang wanita ini. Karena dia mau dibawa ke ballroom. Ada sebuah pesta istana. Dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Saya bisa bayangkan si gadis Sunem ini akan dipakai gaun yang bagus. Salomo memperkenalkan dia kepada para bangsawan. Ini pilihanku, turung restui ya. Ini yang akan kujadikan istriku misalkan dia masih meminangnya. Ini waktunya dia break the news. Sampaikan, ini waktunya dia memberitahukan keluarganya. Bahwa dia jatuhkan hatinya dan pilihannya kepada wanita ini. Bayangkan. Perempuan ini datang, dipelototin sama gadis-gadis yang lain. Apa sih istimewanya orang ini? Kenapa? Ada apalagi yang cinta mati sama Salomo. Dia berkata, Salomo ini lihat apa pada perempuan ini? Kok nggak pilih saya? Kok pilih dia? Lihat itu kulitnya. Lihat itu ada goresannya karena wanita ini wanita gembala. Dia berkata, gak mulus dia. Lihat itu hidungnya, coba lihat hidungnya. Kurang mancung. Bibirnya kurang penuh. Itu perlu botox. Filler, kok tahu? Di balik masker itu ada filler mungkin ya. Kurang sesuatu tuh. Tapi Salomo tidak bergeming. Setiap kali perempuan itu minder, dia lihat Salomo. Ani, sayangku, aku takut. Mereka semua lihat aku. Jangan lihat, gak apa-apa. Aku gak secantik ini loh. Kamu cantik bagiku. Aku gak se-pretty, se-beautiful itu. Gak apa-apa, mereka duri di mataku. Lu mau cerca gereja terserah. Tuhan cinta lu mau apa? Kau mau kata-kata yang aku terserah kamu. Wong Tuhan belum selesai dengan saya. Tuhan menganggap saya indah. Tapi dalam proses sempurna. Mau apa? Kalau kita tidak percaya diri. Look. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim. In the light of his glory and grace. Coba saya terjemahkan on the spot ya. Ini gak ada versi Indonesianya rasanya. Arahkan matamu pada Yesus. Pandang indah wajah Tuhan. Dan sekelilingmu pun menjadi pudar. Di dalam terang kasih Yesus. Tiap kali kita gak yakin pandang Tuhan. Terserah gak usah liatin mereka. Nanti, apakah bapakmu bisa menerima aku? Apakah keluarga kerajaan bisa terima saya? Apakah semua sahabatmu, pangeran-pangeran lain bisa menerima saya? Apakah nanti seluruh royalti ini bisa menerima keberadaanku? Tahukah, orang kira stresnya besar di kayu salib yang Yesus rasakan. Itu iya, paling besar malahan. Memperkenalkan kita ke bala tentara sorga. Gereja pilihannya. Ini loh orang-orang tidak sempurna ini. You semua. Mereka yang bersama dengan Tuhan di pelataran sorganya. Kalau Yesus sebelum turun ke bumi sebagai anak Maria.
Misalkan kalau di sorga seperti kitab Wahyu dia naik kuda putih. Seperti itu. The darling of heaven. Semua malaikat mengagumi dia. Tiba-tiba dia berkata, aku jatuhkan pilihanku kepada orang-orang ini. Coba malaikat sinis enggak ya? Malaikat, kenapa? Kenapa mereka? Yesus memperkenalkan kita kepada seluruh sorga. Waktu dia mati, dia bangkit lagi. Lalu dia menampakkan diri 40 hari untuk menaruh pesannya jelas ke murid-muridnya dulu. Lalu Yesus ke sorga 10 hari kemudian baru pencurahan Roh Kudus. Kenapa 10 hari saya nggak tahu. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan menegakkan sesuatu di sorga untuk kita. Dan dia senantiasa, Ibrani 7, hidup sebagai pengantara kita. Menurut saya ada satu masa, di dalam masa sorgawi itu, Tuhan Yesus memperkenalkan kepada seluruh bala tentara sorga, ini pilihanku. Dan semua malaikat harus bisa menerima bahwa mereka bukan yang utama, mereka harus melayani kita. Coba bayangkan, ketika Salomo harus memperkenalkan break the news ke seluruh kerajaannya, bahwa wanita ini akan jadi istriku. Kenapa Anda malu untuk dibaptis? Yesus lewati stresnya untuk memperkenalkan kita yang tidak sempurna. Mungkin waktu itu siapa tahu ada Q&A. Saya ini cuma imajinasi, oke? Siapa yang tidak jelas boleh tanya, karena Roh Kudus Maha tahu. Tapi malaikat itu roh pelayanan. Mereka tidak tahu segala sesuatu. Mungkin ada yang tanya, beranikan tanya, permisi. Mungkin Mikaelnya. Bagaimana kalau mereka jatuh? Yesus berkata, aku akan angkat mereka sebab mereka tidak akan tergeletak. Sebab aku menopang tangannya. Bagaimana kalau mereka berdosa? Rohku akan membenarkan mereka. Sekalipun mereka menanggung konsekuensinya. Aku sanggup memulihkan mereka. Bayangkan. Stresnya memperkenalkan kita ke seluruh sorga. Kita mempelai Kristus. Coba bayangkan. Berapa juta pasang mata atau miliar hanya Tuhan yang tahu berapa banyak bala tentara malaikat dan penghuni sorga. Untuk memberitahu, inilah anak-anakku. Kenapa kita malu bersaksi untuk Yesus? Yesus berani untuk mengakui kita di ballroomnya sorga. Gandeng tangannya, jangan perhatikan mereka. Menghadap Bapa, inilah istriku. Makanya ada namanya pernikahan anak domba Allah. Itu bicara tentang anak-anak Tuhan sepanjang zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Dipinang sama Tuhan Yesus. Nanti sahnya ketika kita kembali semuanya ada pengangkatan di udara. Saya ajak kita untuk memikirkan sesuatu yang lebih hari ini di ibadah sekarang. Saya tidak main aman. Saya ingin Anda untuk mengerti posisi gereja lokal di hatinya Tuhan. Dan posisi jemaat. Karena gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu perkumpulan orang yang komitmen bersama. Tahukah Anda begitu penting? Jangan malu bersaksi untuk Yesus. Mau dibaptis aja ragu. Nanti kalau aku dibaptis, papaku gimana mikirnya? Aduh, udah gak zaman. 2000 tahun lalu, Tuhan break the news ke seluruh penghuni sorga. That you are His church. Jangan malu. Panjinya atasku adalah cinta. Hari ini kalau Tuhan kasih perintah, lakukan demi cinta juga karena engkau mencintai Yesus. Amin. Ya. Ayat 5. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta. Dengan waktu yang tersisa, lebihnya nanti minggu depan. Saya jelaskan ayat 5. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkan aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Sang wanita ini kurang smart menurut saya. Mintanya kurang high class. Mestinya dia berkata, kuatkan aku dengan wagyu. A5.
Harusnya dia berkata, kuatkan aku bukan dengan panganan kismis, roti kismis, tapi kuatkan aku dengan roti truffle. Kalau bisa yang langsung dari Italia atau dari Prancis. Dia berkata kismis. Menurut saya sih permintaannya kurang ya. Tapi inilah orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta tidak akan lihat fasilitas. Kue kismis pun jadi. Kismis itu adalah common cake. Itu adalah makanan biasa, kedengarannya yummy atau enak. Kalau kita lagi lapar nih, siang-siang gini kan lebih mau makan kismis. Roti kismis enaknya. Ya kan? Padahal roti kismis itu roti murahan. Itu roti biasa. Dia berkata, kuatkan aku dengan panganan kismis. Kismis saja sudah menguatkan saya. Jemaat yang terkasih, orang kalau cinta Tuhan sungguhan, dia tidak akan kasih syarat tinggi sama Tuhan Yesus. Aku akan melayani kalau engkau memberkati perusahaanku. Itu travel, itu wagyu. Nanti ya, aku nanti akan membangun gereja jikalau. Nanti ya aku akan mulai, aku akan mau ikut melayani nih. Aku mau apalagi misalkan, atau aku mau gabung sama gereja itu. Loh, jangan gabung atau nggak gabung sama gereja karena fasilitasnya. Fasilitas itu harus beri yang terbaik untuk Tuhan dan untuk jemaat. Tapi bukan itu loh tujuannya. Kalau sampai kita itu di sebuah gereja, kita melihat sesuatu. Kalau sampai orang itu bergabung atau tidak bergabung dengan sebuah gereja, bukan karena melihat value nilainya, visi, value, vision, the spirit of the church, the teaching of the church, the relationship atau hubungan dari gereja itu, tapi melihat misalkan LED-nya. Melihat misalkan performanya. You're missing something. No church will satisfy you. I assure you. Saya bukan janji, saya garansi sama Anda, saya jamin. Tidak akan ada gereja yang memuaskan Anda. Karena sebentar lagi dimanapun Anda akan bosan. Karena kalau kita tidak bisa puas sama kismis, wagyu pun sebentar lagi tidak cukup bagimu. Saya tidak mau bergabung dengan gereja karena apa? Gereja yang bertumbuh akan semakin bagus. Tapi kalau saya mau jadi dalam sebuah gereja, saya mau semua bagusnya, I think you miss the spirit of the bride. Berarti luput roh mempelai perempuan itu tidak ada di dalam dirimu. Karena roh mempelai perempuan bunyinya begini, kismis pun jadi. Kismis pun jadi. Aku cinta padamu, gak perlu wagyu. Minimalis Tuhan, minimalis. Pokoknya aku bersama denganmu. Pokoknya aku dengan kamu tidak pisah. Beginilah kira-kira kalimat cinta sejati. Sekalipun kita jatuh, Hani, kalau ngomong sama suami, kita akan bangun dari bawah bersama-sama, asal kamu tidak tinggalkan saya. Kita tetap bersama, ayo kita bangun bersama-sama lagi dari debu tanah. Daripada, loh kamu sekarang kok sudah tidak kaya. Bye-bye, aku cari laki-laki lain yang bisa hidupi aku. Karena aku perlu makan. Sepiring nasi, semangkuk, berlian, semua tahu. Itu bukan istri sejati. Istri sejati bunyinya gini, dalam aniaya pun suka duka kita bersama. Kismis, honey, kismis, I will not leave you. Even if you only feed me, kismis. Pun akan meninggalkanmu. Bahkan kalau kamu memberiku makan hanyalah kue kismis saja. Tidak kenyang nih perut. Why do you join a church? Karena performanya, karena ini itu, atau karena bertumbuh. Itu dia. Ayat 5 saya tunjukkan sedikit lagi ya, sebab sakit asmara aku. Sakit asmara. Saya kasih sedikit informasi. Kenapa disebut sakit asmara atau love sick dalam bahasa Inggrisnya? Ini sakit cinta namanya. Bukan hanya patah hati ternyata, ketika seorang jatuh cinta, ada sebuah hormon yang membasahi otaknya. Dan hormon itu menyebabkan dia merasa bergairah, bahkan bisa kehilangan selera makannya. Makanya orang kalau putus cinta juga nggak nafsu makan ya kan. Tapi orang jatuh cinta juga bisa nggak nafsu makan loh. Wah kepinginnya langsung kejar, padahal janjian jam 7, 5:30 sudah di situ. Dinner nanti nggak apa-apa, yang penting kulihat si dia. Itu hormon. Anak muda itu, perutnya itu adalah jurang tak bertumbuh. Jadi kalau nggak makan pasti nggak karuan. Tapi kalau cinta kalah tuh semua. Mereka mau makan.
Saya dulu waktu umur 17, buka cerita sedikit, Pastor Yu tahu daripada tahu dari beliau, tahu dari saya aja. Saya bisa makan instant noodle itu 7 bungkus sekaligus. Gak bangga nih, itu dosa. Tapi waktu jatuh cinta, udah gak pikirannya makan. Bayangan bisa kalahkan kebutuhan pertumbuhan. Dan hormon itu juga ditemukan dalam coklat. Di sini si wanita itu berkata, I'm love sick. Aku jatuh cinta sama kamu. Dan aku gak makan pun gak apa-apa. Hormon ini paling lama bisa membasahi otak itu selama 5 tahun, gak lebih dari itu. Setelah 5 tahun, makanya itu banyak celebrity marriage atau pernikahan selebriti atau pernikahan artis. Gak bisa berakhir lebih dari 5 tahun. Want to know why? Kehabisan hormon. Pegang gak ada setrumnya, tapi pegang cewek itu setrumnya banyak. Aku mau cinta lagi, cinta baru. Kamu sudah tidak membawa greng-greng kepadaku. Salah. Setelah 5 tahun harus masuk ke hormon berikutnya, oksitokin namanya. Itu hormon yang ditemukan pada seorang wanita yang menyusui anaknya. Itu hormon yang membonding mother and child. Karena itu harus beranjak dari attraction, daya tarik, kepada attachment. Dari ketertarikan belaka harus sampai kepada keintiman dan kedekatan karena pengenalan. Makanya dulu awal-awal kalau pacaran, wah bisa gimana. Tapi kalau pernikahan tuh bahagia, dulu aku bisa hidup sama kamu, sekarang aku gak bisa hidup tanpa kamu. Itu perbedaannya. Gereng gak gereng aku gak bisa hidup tanpa pasanganku itu. Kenapa? Karena kami sudah telah menjadi satu. Meskipun dulu sudah dipersatukan di pelaminan. Tapi setelah sekian puluh tahun kami gak terpisahkan. Itu loh suami istri harus kejar ke itu. Dan ini apa? Apa aplikasinya secara rohani? Begini, ada berapa orang waktu pertama kali kenal Tuhan. Setiap kali pujian selalu menangis. Haleluya. Selalu rasa seperti ada setrum atau merasa seperti ada aliran-aliran. Lalu mulai bertanya setelah sekian lama, setelah 6 bulan. Kok gak ada itu lagi ya? Kok gak ada itu lagi ya? Jangan merasa Tuhan meninggalkanmu atau ada apa yang salah dengan dirimu. Anda harus move on ke pengenalan, kedekatan bersama dengan Tuhan. Saya masih rasakan itu sekalipun saya sudah kenal Yesus 30 tahun. Tapi bukan lagi seperti waktu saya cinta mula-mula tiap hari begitu. Karena sekarang saya sibuk bekerja sama dengan dia, melayani orang lain juga. Gak melulu pikirannya tentang diriku atau perasaanku, apa yang kurasakan. Loh, sampai sekarang saya masih kasih mula-mula, kalau tidak kasih mula-mula mana saya bisa mengartikan firman Tuhan dengan cara yang baru. Saya masih, tapi bukan lagi cuma seputar itu. Pembicaraan saya pada Kristus bukan hanya itu saja. Kami juga sudah bisa bicarakan tentang orang lain, tapi bukan gosip ria. Tetapi bagaimana untuk membawa Injil, membawa kasih karunia Allah kepada jemaatnya. Kehidupan doa bukan hanya perasaan saja, tapi sudah ada konten dan isinya. Dua-dua ada. Itulah sebabnya orang Kristen setelah 5 tahun, kalau masih bisa terus pertahankan kasih mula-mula, itu Kristen yang matang tuh. Biasanya setelah berapa tahun, pupuslah kerohaniannya. Terakhir dengan ini ya, sorry agak sedikit molor tapi gak apa-apa. Kita masih ada waktu. Terakhir kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang onlookers atau orang-orang yang bystanders yang menjadi penonton belaka, gak apa-apa. Kata kusumpahi kamu itu adalah gini loh. None of your business, tidak ada urusannya dengan kamu. Jangan kamu membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Tentang aku waktu aku masuk hadirat Allah dan menangis. Janganlah kau hakimi aku. Jangan hakimi aku. Do not, ini artinya do not mind my tears and my speaking in tongues. Dengan kata lain, ekspresiku sama Tuhan itu urusanku sama Tuhan. Janganlah kita gereja karismatik mau dihakimi karena kita berbahasa lidah. Kalau ada orang menghakimi kita, jangan benci mereka. Tapi juga tidak perlu taruh di hati. Kalau kita berbahasa roh, waktu pujian penyembahan, ada orang berkata, tafsirkan. Oh, aku ngomong sama Tuhan kok. Kusumpahi kamu. Hai putri-putri Yerusalem, demi kijang bahkan. It's not your business, bukan urusanmu. Kalau kita lagi nangis di hadirat Tuhan itu, enggak usah malu dilihatin orang kanan kiri, bukan urusan mereka. Kusumpahi kamu demi
kijang-kijang se-Yerusalem. Itu bukan urusan Anda. Kalau Anda masuk hadirat Allah itu urusanmu dengan Tuhan. Kalau kita menyembah, kita bicara dalam roh kita itu kita lagi syafaat sama Tuhan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Janganlah biarkan orang lain menghakimi air matamu, angkat tanganmu. Ada satu orang yang menghakimi Daud ketika dia menari-nari. Sampai malu itu istri sendiri. Gara-gara itu Tuhan kutuki dia mandul. It's none of your business if I dance to the Lord. Kecuali kalau kita narinya mulai jadi batu sandungan buat orang lain. Kecuali kalau kita mulai mencari perhatian, mencuri perhatian, sulong selama Anda itu ekspresikan cinta sama Tuhan dan sembahyang dalam roh doa yang sesungguhnya. Don't worry, saya tetap speak in tongues. Online atau onsite saya tetap speak in tongues. It's my business, not your business. I speak to my God. Saya bicara kepada Allahku. Amin Bapak Ibu Saudara, miliki sebuah kemantapan untuk bangun kerohanian. Kerohanian selalu dimulai dari satu, hai Mawar Sharon. Catat ini, rendah hati, jangan merasa istimewa. Kita ini bukan siapa-siapa. Di rumah ini dan di hidup kita, di gereja kita dan di mana-mana. Hanya satu yang istimewa. Tahu siapa? Jesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Terima kasih untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk terus rendah hati, supaya Tuhan terus mengangkat kami. Thank you Tuhan, di gereja ini Engkau yang ditinggikan. Satu-satunya spesial yaitu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang istimewa itu, maukah Dikau mencurahkan berkat-Mu sebelum kami pulang ke rumah. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai, menyambut setiap jemaat Tuhan. Di dalam segala rencana Bapa yang ajaib. Pulanglah membawa sejahtera. Pulanglah membawa misi di hati. Tuhan Yesus beserta. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Jesus loves you.